Saya lihat ada bapak orang Indonesia, dikir goyang semua badannya, kanan kiri maju depan, orang liatin dia semua. Ya saya dekati, kenalan gitu, bapak dari mana. Setelah dia senyum-senyum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, zikir adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tentu saja ibadah ini harus mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Namun, di masyarakat seringkali terdapat praktik zikir yang menyimpang dari sunnah Nabi. Ada yang berzikir sambil menari, menggoyangkan seluruh tubuh, bahkan sampai mengalami kesurupan. Dalam video kali ini, kita menyimak kisah dialog Ustadz Zulkarnain Hafizahullahu di Masjidil Haram pada musim haji. Di sana ada jemaah asal Indonesia yang berzikir dengan gerakan tubuh yang berlebihan, sehingga menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Mereka pun merasa heran melihat perilaku tersebut. Ustadz Zulkarnain kemudian mendekati jemaah tersebut dan berdialog dengannya. Mari kita simak dialog tersebut. Ya, saya pernah di Masjidil Haram, salah satu di musim haji. Saya lihat ada bapak orang Indonesia, dikir goyang semua badannya, kanan kiri maju depan, orang liatin dia semua. Ya saya dekati, kenalan gitu, bapak dari mana. Setelah dia senyum-senyum, nah baru saya tanya, Pak, dari tadi saya lihat bapak dikirnya begini, ini orang-orang banyak ngeliatin, saya juga mungkin termasuk, mau tahu kira-kira apa dalil bapak untuk itu. Oh itu Ustaz, guru saya katanya. Saya lihat guru saya seperti itu, Kiai. Oh Masya Allah, kira-kira dalil guru bapak apa? Wah saya nggak tahu Ustaz ya, tapi guru saya ulama, dia pasti punya dalil. Baik, saya bilang dalilnya guru bapak itu saya tahu. Nah, mungkin dia pakai hadits Abu Sa'id Al-Khudri, udkurullah hatta yuqal innaka majnun. Dikirlah kepada Allah sampai kamu dikatakan seperti orang gila. Ya barangkali itu Ustaz katanya. Tapi saya lagi di hadits dari jalur Darraj meriwayatkan dari Abu Haytham dari Abu Sa'id Al-Khudri. Darraj haditsnya lemah. Kalau dia meriwayatkan dari Abu Haytham, di kalangan ahli hadits disebut haditsnya munkar. Haditsnya lemah sekali. Wah yang penting guru saya pasti ada dalilnya Ustaz. Nah, saya kasih bahasa lain kalau gitu. Ini sudah ketemu di titik ini. Saya kasih bahasa lain. Yang mana lebih berilmu, Imam Syafi'i atau guru bapak? Wah pastilah Ustaz Imam Syafi'i. Nggak usah dibanding-bandingkan lah katanya. Imam Syafi'i bilang itu, idza sahhal hadits fa huwa madhhab. Tinggalkan ucapanku di sebagian riwayat ya. Kalau hadits sudah saya tinggalkan madhabku, tinggalkan ucapanku. Dia tidak mendidik orang, cuma ini harus tahu apa dalilnya. Saya kasih ucapan Imam Ahmad, Imam Malik. Ya, ujungnya juga masih guru ya. Qadarullah wa syafa. Jadi kadang seperti itu ya. Jadi kalau sudah masuk di alam seperti itu susah ininya. Belajar itu tidak cocok, mendidik manusia seperti itu. Itu pendidikan ya. So, kadang gurunya itu subhanallah ya, ditanya, jangan tanya dalil sama saya, kualat kamu nanti tanya dalil. Makanya ketika muncul dakwah ahli sunnah mengajarkan fikih dengan dalil, selalu setiap masalah mereka sebut dalil ya, cara langsung maupun tidak langsung, di dalil umum maupun dalil khusus. Akhirnya menjadi berat dada sebagian manusia. Akhirnya ada ucapan-ucapan, kalau ada yang bilang tanya dalil mana dalilnya, itu ucapan zindik gitu, orang zindik katanya. Ya. Nah itu bahasa-bahasa memang orang-orang apa namanya, kalau dia tidak paham, tidak belajar dari ilmu fikih, menyembunyikan sesuatu, akan muncul hal-hal yang seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Masya Allah. Tadi kita sudah mendengarkan dialog Ustadz Zulkarnain dengan seorang jemaah di Masjidil Haram yang berzikir sambil bergoyang. Ketika ditanya tentang dasar amalan tersebut, mereka beralasan bahwa itu diajarkan oleh guru mereka, bukan berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Selain itu, banyak dari mereka yang merujuk pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang berbunyi, berzikir kepada Allah sampai engkau dianggap gila. Namun, menurut Ustadz Zulkarnain, hadis ini memiliki kelemahan dari segi perawinya. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini lemah, bahkan ada yang menilai sebagai hadis mungkar dari jalur perawinya. Dalam beribadah, kita harus mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar ibadah kita diterima dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita bersusah payah melakukan ibadah yang tidak pernah dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak mendatangkan manfaat atau pahala. Semoga kita selalu istiqamah di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.